Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Logajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ciri fisik SP atau ciri fisik Satropiningit yang tidak bisa ditiru itu apa? Silakan untuk dijawab. Ciri-ciri fisiknya seperti apa yang tidak bisa ditiru oleh orang lain? Langsung jawab ini. Silakan. Ini pertanyaannya pertanyaan yang apa ya, kalau saya bilang itu sebetulnya ya memang ini di apa? Kalau untuk, mohon maaf ya, kalau untuk Muslim itu di hadis itu sebenarnya ada dan beberapa literasi Islam itu ada sebetulnya. Jadi ciri fisik yang tidak bisa ditiru ya oleh khalayak umum nih ya khususnya ya. Tentunya pertama, di dalam tubuhnya itu mengalir darah Rasulullah. Itu untuk dibandingkan dengan khalayak umum ya, meskipun mungkin ada keturunan nabi yang lainnya ya, atau mungkin habaib atau apa gitu kan. Itu pasti itu pasti seperti itu. Yang kedua, sifat mungkin ya, kalau ciri fisik bahwa penulis kitab Musaror atau apa saya lupa ya, itu kawan dekatnya Prabu Joyoboyo ya kan, kawan dekatnya Prabu Joyoboyo. Kemudian Prabu Joyoboyo menulisnya dalam tulisan bahasa Jawa. Itu isi kitab Musaror itu tentang akhir zaman juga sama. Nah, yang diceritakan oleh Prabu Joyoboyo, yang diceritakan dalam apa namanya itu Wangsit Prabu Siliwangi, atau mungkin Syair Ronggo Warsito ya, atau mungkin dijelaskan oleh Sunan Kalijogo ya, mengenai pencirian fisiknya itu hampir sama semuanya. Yang disampaikan tuh budak angon, bocah angon, anak gembala, itu sama. Kan beda bahasa aja. Satrio Piningit, Satrio Pinili, Sangkinasi, kan gitu. Nah, ciri fisiknya itu pertama dipastikan sama dengan manusia, tetapi apa yang membedakan dengan kita ya manusia biasa, sifat atau ciri mungkin ya bahasanya, itu sifat karena beliau itu merupakan tajalli dari sifat Allah ya, yang mana sifat kasih sayangnya itu di atas kasih sayang manusia rata-rata. Sifat empatinya itu luar biasa ya. Kita nggak jadi soal kita itu kemudian belajar untuk mengikuti beliau gitu, artinya kita pengen seperti beliau nggak apa-apa, karena itu kan contoh yang baik. Itu sifat empati ya kan, atau sifat kasih sayang. Kemudian ciri atau sifat apa yang tidak bisa ditiru oleh orang lain? Tentunya dari sisi keilmuan ya, dari sisi keilmuan, karena beliau ini adalah pewaris dari leluhurnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, atau kalau di spiritual Jawa menyatakan bahwa beliau itu mewarisi ribuan ruh kegaiban atau ribuan titisan ya, atau titisan dari para leluhur. Ya kita bayangkan saja kalau satu leluhur itu punya ilmu apa gitu, itu semua diwariskan ke beliau. Ada 1000 leluhur, semuanya diwariskan ke beliau. Ilmu apa yang ada di luar, semuanya ada sama beliau. Pancernya di sana. Apa rawa rontek, apa pancasona, atau apa ya. Semua ilmu yang ada di dunia ini ada sama beliau. Semua pusaka
sehebat apapun itu ada sama beliau juga. Jadi artinya apa? Yang tidak bisa ditiru yaitu wadahnya itu sangat mewah. Wadahnya itu sangat mewah. Mewahnya di mana? Ya bagaimana enggak? Semakin orang tuh wadahnya semakin mewah, semakin kuat, maka Tuhan akan menambahkannya atau memberikan isinya pun lebih banyak. Entah dari keilmuan, entah dari rezeki, entah dari milik, pasti akan diberikan lebih banyak. Kenapa? Karena beliau mampu untuk nampung, bukan hanya nampung, karena beliau punya sifat yang tadi tajalinya dari sifat Allah tadi, sifat Rahman Rahim, maka beliau pun akan kelas asih, gak takut miskin, gak takut miskin beliau itu pastinya dong ya, karena buat beliau itu untuk soal harta itu berprinsip bahwa ya harta itu milik Allah gitu. Jadi beliau itu hanya ditugaskan itu sebagai ibaratnya itu wadah saja untuk nyimpan atau untuk Allah menaruh, katakanlah naruh ilmu, naruh harta atau apapun, tapi enggak untuk dimiliki gitu. Nah, ada nggak manusia yang kayak gitu? Nggak ada. Itu hanya ada pada jiwa beliau. Nah, mungkin yang saya pahami terkait dengan sifat apa atau ciri apa yang tidak bisa dimiliki oleh kita manusia biasa, saya rasa itu gitu. Nah, beliau itu kan setingkat di bawahnya Nabi Muhammad kan, kalau kata Nabi kan beliau itu setingkat di bawahnya, ya jelas jauh kita ngejarnya gitu. Kan raja wali kan, rajanya wali istilahnya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau salah ya itu dari saya murni ya, tapi kebenaran hanya milik Allah. Oke, ya ini pertanyaan lagi nih dari Ghost Reader. Ciri khas energinya SP bagaimana nih? Energi SP atau energi terbit itu seperti apa nih, Kang? Silahkan. Ini yang berat nih. Jujur saya nggak punya kemampuan apa-apa untuk rawang, untuk apalah hal-hal gitu, saya nggak punya, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi ya menjawab nih. Jadi apa tadi? Sorry. Ciri khas energi yang dimiliki Satropin itu seperti apa? Nah sekarang kemarin kalau nggak salah udah dibahas ya, kita gambarkan dari sosoknya saja gitu. Dari sosoknya saja kemarin kan saya menyampaikan bahwa sosoknya beliau itu kan raja gitu kan. Sosoknya beliau itu apa lagi gitu. Masuk dulu sayang, sebentar ya. Masuk dulu. Papa pinter banget sayang, ya udah masuk dulu ya. Coba dulu. Coba Mbak, sebentar lagi. Apa lagi? Masuk. Kata Papa, kata Mbak sebentar. Ya sama Mbak ya. Dadah. sorry diganggu biasa. Upil nempel. Jadi kalau soal energi kemarin kan saya sampaikan beliau itu kan raja kegaiban. Nggak usah ngomong raja deh, ya kan? Nggak usah ngomong raja. Kang Surya saja mungkin energinya kan seperti apa kan gitu kan? Apalagi beliau itu raja kegaiban, energinya luar biasa. Yang saya rasakan itu luar biasa. Dimana, nah ini yang mungkin sedikit saya cerita. Ini terkait dengan kondisi tahun politik nih di Indonesia ya. Mungkin ini saya akan menyampaikan lebih detail terkait energi ini, ada kaitannya bahwasanya gini, energi beliau ini positif, super positif ya, dimana dengan semakin banyaknya kita nih ya, kita yang ibaratnya itu berusaha untuk mencari atau berusaha untuk menjadi pasukannya beliau atau pengikut beliau gitu ya, itu tentunya akan berpengaruh positif di dunia secara nyatanya. Karena gini, kaitannya nih dengan tahun politik ini
energi Dajjal juga sudah menyebar. Perpecahan ini sedang dibangun antar agama, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu saling dipecah. Antar di dalamnya sendiri pun akan saling dipecah. Pemecah belahan itu dilakukan oleh energi-energi Dajjal. Nah, energi yang bisa melawannya adalah energinya beliau. Jadi bagaimana besar, bagaimana kita katakan energinya itu besar, sangat luar biasa. Nah, jadi ini sekalian buat kita semua mengingatkan untuk tahun politik ini jangan sampai kita nih terpecah belah atau terpancing ya oleh karena perbedaan politik. Wah, ada yang membawa-bawa agama, ya kan? Ada yang membawa-bawa suku. Nah, itu jangan sampai. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita jaga. Karena ini energi negatifnya ini lawannya kan jauh lebih besar. Nah, sehingga suatu ketika baginda Nabi itu berdoa 3 kali, dua doanya itu diaminkan oleh malaikat Jibril. Doa yang satu kalinya malaikat Jibril diam saja, tidak mengaminkan. Apa doanya? Baginda Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan umatku terpecah belah. Nah, itu tidak diaminkan. Nah, baginda Nabi tahu kenapa tidak diaminkan. Karena memang akhir zaman itu akan terpecah. Nah, cuman kan kita jangan sampai menjadi bagian dari perpecahan itu atau malah yang membuat perpecahan itu. Gitu loh. Kalau kita ikut andil dalam yang membuat perpecahan itu, dosanya luar biasa. Nah, sehingga buat kita ini ya khususnya buat subscriber Padepokan Lokajaya ya, saya berharap gitu kita saling menjaga kekeluargaan, persatuan, kesatuan ya. Bagaimana sih bangsa kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa pejuang. Nenek moyang kita itu adalah seorang pejuang, bukan pelaut. Kalau pelaut itu penjajah, tapi nenek moyang kita itu pejuang. Kenapa? Bayangkan Belanda datang, Inggris datang, terus Jepang datang, Portugis datang, kita lawan semua tuh. Nah, berarti menunjukkan bahwa kita ini adalah darahnya darah pejuang, atau nenek moyang kita adalah pejuang, bukan pelaut. Jadi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga ya. Sila keberapa tuh? Ketiga ya, persatuan Indonesia. Oke, terima kasih, silakan. Oke ya, ini untuk ini ya saya jawab mungkin ya. Untuk apakah semua orang bisa mendapatkan apa namanya naga, khotam naga ya? Di sini kita lihat kalau untuk masalah khotam itu jin kan bisa menyerupai juga, tetapi yang asli benar-benar asli ya, naga emas itu ya Sateropiningit yang asli yang punya. Bagaimana kita akan membedakannya? Tentunya dengan kebersihan hati ya, yang dimana tingkat kebersihan kolbu ini sehingga tidak disusupi iblis, setan, jin ya, supaya kamuflase seperti jin itu yang nggak bisa menyerupai hanya satu, wajah baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Jadi kita memang perlu hati-hati banget nih ya, gitu ya. Untuk barangkali ini ada yang pertanyaan, mas saya nggak bisa berkata apa-apa memantau. Oke. Ini saya lagi baca-baca nih, barangkali ada yang bertanya atau apa untuk langsung narasumber ya. Tugas EP ini ada ya, tugas Sateropiningit kalau sudah muncul itu seperti apa nih? Ya, kembali lagi nih saya sampaikan bahwa ini kalau saya bisa jawab kebetulan mungkin pas saya mengetahui, tapi kalau nggak bisa jawab saya akan kembalikan ke moderator atau admin, karena jujur ya balik lagi, kebenaran hanya milik Allah kan, kesalahan dari kita lah sebagai manusia. Tugasnya apa? Ya tugasnya udah jelas tuh sebetulnya. Tugas umumnya adalah mensejahterakan umat manusia yang selama sekian ratus tahun itu manusia itu sudah terlalu menjadi korban dari manusia yang lain.
ya, terlalu menjadi korban dari manusia-manusia. Itulah makanya kenapa dulu apa namanya itu ada satu malaikat yang menyampaikan bahwa kepada Allah, yang menyampaikan bahwa pada saat Allah menciptakan Adam itu, salah satu malaikat tuh bukan komplain ya, istilahnya sama Allah itu ibaratnya itu ya bukan komplain, artinya protes.